Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmat dan anugerahnya kepada kita. Di antaranya kita masih bisa memeluk agama Islam, kita masih istiqamah di atas iman, dan kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dikumpulkan kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini dalam rangka untuk tafaqquh fid din, memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan, serta ilmu tersebut bisa menjadi bekal untuk kita semua di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masih tentang risalah Kasyfus Syubhat, dan kita akan masuk kepada syubhat yang ke-9. 9 apa 8? 9 ya. Ya, di syubhat yang ke-8 Syekh hanya mengulangi, dan kita akan masuk kepada syubhat yang ke-9. Karena kalau antum lihat secara langsung di matannya, Syekh tidak mencantumkan ini syubhat yang ke-9, ini syubhat yang pertama dan seterusnya, tidak. Beliau hanya menyebutkan syubhatnya saja. Wa in qala au fa in qala, apabila mereka menebarkan syubhat tanpa menyebutkan nomornya, urutannya, sehingga kita urai satu persatu ini dalam rangka untuk memudahkan. Ini syubhat pertama, kedua, dan seterusnya. Maka kita sampai kepada perkataan beliau, fa in qala, apabila orang tersebut menebar syubhat, mereka mengatakan innahum la yakfuruna bid-du'a, innahum la yakfuruna bid-du'a'il malaikah wal anbiya wa innama kafaru lima qalu al malaikatu banatullah. Syubhat yang ke-9, kata mereka innahum, hum ini kembali kepada orang-orang musyrikin yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, kata mereka sesungguhnya orang-orang musyrikin yang dikafirkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, mereka tidak dikafirkan karena berdoa kepada malaikat, ataupun tidak pula karena berdoa kepada para nabi yang telah meninggal dunia. Akan tetapi kata mereka, ya, orang-orang musyrikin tersebut dikafirkan oleh Allah karena mereka mengatakan al-malaikatu banatullah, bahwasanya malaikat itu anak Allah. Jadi secara garis besar syubhat mereka membedakan dua hal ini, padahal mereka membedakan dua hal tadi. Ya, padahal dua-duanya itu adalah kekufuran. Ya, mereka mengatakan bahwasanya mereka dikafirkan bukan karena berdoa kepada malaikat ataupun kepada para nabi yang telah meninggal dunia, tetapi justru mereka dikafirkan itu karena mereka meyakini Allah itu punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Itulah sebabnya kenapa mereka dikafirkan. Dan sebagaimana yang pernah kita terangkan, bahwa mereka orang-orang musyrikin baik zaman dahulu bahkan zaman sekarang, sampai zaman sekarang, mereka selalu mengarahkan kesyirikan itu kepada rububiyah Allah. Ya.
Pada muqaddimah sang penulis rahimahullah taala juga menerangkan bahwa orang-orang musyrikin zaman dahulu, sejak zaman Nabi, bahkan zaman sang penulis, atau bahkan sampai zaman sekarang pun, mereka selalu mengarahkan definisi kesyirikan itu kepada rububiyah Allah, bukan kepada uluhiyahnya. Ya, mereka baru mengatakan itu adalah kesyirikan tatkala benda tersebut bisa menciptakan, bisa mengabulkan doa, bisa membagi rizki dan sebagainya, yang identik dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengarahkan kesyirikan itu kepada rububiyah Allah. Makanya kan mereka mengimani rububiyah Allah, makanya siapa yang menyimpang terhadap rububiyah Allah dicap musyrik oleh mereka. Tapi kalau orang yang menyimpang kepada uluhiyah tidak dianggap kepada kesyirikan. Ya, sama dalam masalah hal ini pun demikian. Ya, mereka orang-orang yang menebarkan syubhat bahwasanya orang-orang musyrikin yang dikafirkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu diakibatkan karena mereka itu mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, baru kafir. Tapi kalau orang yang berdoa kepada malaikat dan kepada para nabi yang telah meninggal dunia ataupun wali-wali Allah yang lainnya, itu tidak termasuk kesyirikan. Paham sobatnya? Baik. Sekarang bagaimana cara bantahnya? Kata sang penulis, wal jawabu, jawabannya anna nisbatal waladi ila Allah Ta'ala kufrun mustaqillun. Ini jawaban yang pertama. Bahwa penisbatan anak kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk kekufuran tersendiri. Apa maksudnya? Maksudnya Syekh ingin menjelaskan bahwasanya di antara bentuk-bentuk atau jenis-jenis yang menyebabkan kekufuran itu banyak. Bukan cuma satu saja, tapi penyebabnya itu banyak. Makanya Syekh rahimahullahu taala dalam risalah lainnya yaitu Nawaqidul Islam, beliau menyebutkan 10 pembatal keislaman. Menyebutkan 10 pembatal keislaman atau penyebab seseorang itu terjerumus ke dalam kekufuran. Artinya banyak. Nah, apakah seseorang itu dikatakan terjerumus ke dalam kekufuran tatkala mengerjakan seluruh sebab tadi? Atau apakah seseorang itu dikatakan terjerumus ke dalam kekufuran apabila mengerjakan salah satu di antara 10 tadi? Mana menurut antum? Semuanya apa cukup satu? Tentu cukup satu, ya. Seseorang bisa dikatakan terjerumus ke dalam kekufuran tatkala melakukan salah satu di antara sebab-sebab kekufuran. Satu saja bisa dia terjerumus ke dalam kekufuran. Ya. Makanya di sini beliau ingin menekankan bahwa di antara bentuk penyebab kufurnya seseorang itu banyak. Ya, banyak. Ya. Namun ingat sekali lagi, kita boleh mengkafirkan secara umum saja. Ya. Tapi kita jangan mengkafirkan secara individual. Ya, sebagaimana yang dulu pernah kita terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Karena mengkafirkan seseorang atau per individual, si A atau si fulan melakukan perbuatan kufur, ini belum tentu otomatis dia menjadi kafir. Karena masalah takfir itu ada syurut dan ada mawani'nya, ada penghalang-penghalangnya. Kalau dia ada penghalang, ya, di antaranya jahil, bodoh, maka dia tidak otomatis menjadi kafir. Ini yang harus difahami, ya. Tapi kalau perbuatannya, kita kafirkan apa yang Allah kafirkan. Kalau Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini dan termasuk perbuatan syirik, termasuk perbuatan kufur, maka kita pun juga menghukumi itu perbuatan syirik ataupun perbuatan kufur. Paham ikhwan? Baik. Sekali lagi, di sini Syekh rahimahullahu taala ingin membedakan bahwasanya ya, meyakini Allah punya anak itu termasuk kekufuran tersendiri. Contohnya gini. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk, perbuatan kufur apa bukan?
Kufur jelas. Meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur apa bukan? Perbuatan kufur. Meyakini adanya kitab suci selain Al-Qur'an yang lebih suci daripada Al-Qur'an, kufur apa bukan? Kufur. Nah, apakah seseorang itu dikatakan terjerumus ke dalam kekufuran ketika melakukan 3 hal tadi, 3 sebab tadi, atau cukup salah satu di antara 3? Cukup salah satu di antara 3 dikatakan dia terjerumus ke dalam kekufuran. Ini maksud sang penulis rahimahullahu taala. Paham ya? Nah. Kemudian di sini beliau membawakan beberapa dalil, di antaranya yang pertama adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Ya, beliau membawakan dalil plus sebagai contoh ya, bahwasanya penyebab kekufuran itu banyak. Beliau mengatakan, membawakan surat Al-Ikhlas di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Beliau menyebutkan 2 ayat yang pertama terlebih dahulu, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Ya, katakanlah wahai Muhammad, dia yaitu Allah adalah ahad, esa. Ya, yang namanya esa itu berarti berapa? 1, menunjukkan Allah itu ada berapa? Ada 1. Dan Allah esa dalam segala hal, entah dalam penciptaannya ataupun dalam perbuatan-perbuatan yang lainnya ataupun dalam peribadatannya. Allah itu esa dalam segala hal. Ya. Allah esa dalam segala hal. Ya. Makanya dalil yang menunjukkan Allah itu 1, Tuhan itu 1, ya ini, qul huwallahu ahad. Secara bahasa saja sudah dibantah orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah itu banyak. Ya. Apa buktinya? Buktinya di sini ya, sebagaimana yang kita fahami, di antara salah satu sebab atau sebab turunnya ayat ini atau surat ini, di mana orang-orang Yahudi mengatakan nahnu na'budu Uzair ibnullah, kami menyembah Uzair yaitu anak Allah. Orang-orang Nasara mereka mengatakan nahnu na'budu Al-Masih. Al-Masih di sini siapa? Nabi Isa alaihissalam ya, karena makhluk yang memiliki gelar Al-Masih itu ada 2, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal. Ya, dikatakan Al-Masih Isa bin Maryam karena di akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam menghapus orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Isa mengusap wajahnya, Nabi Isa mengusap wajah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di akhir zaman. Ya, dari kata masaha, mengusap. Makanya dikatakan Al-Masih. Ada juga Al-Masihud Dajjal, yaitu ya, disebut dengan Al-Masih karena yasihu fil ard. Karena Dajjal ini nanti akan keliling dunia, ya, kecuali 2 tempat, Makkah dan Al-Madinah. Ya, saha yasihu artinya mengelilingi. Ya, atau dalam pendapat lain diambil dari kata al-mamsuh, yaitu karena matanya terhapus. Ya. Jadi itu Al-Masih disebutkan ditujukan kepada Nabi Isa dan Dajjal, gelar Al-Masih. Namun perlu difahami bahwa kata Al-Masih yang disebutkan di dalam Al-Quran itu pasti maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam, bukan Dajjal. Jadi kalau antum baca Al-Quran kemudian dapati ayat Al-Masih atau Masih itu, maka maksudnya ayat tersebut Al-Masih di situ adalah Nabi Isa, bukan Dajjal. Semua ayat yang berbicara tentang Al-Masih maka menunjukkan itu adalah Nabi Isa, bukan Dajjal. Ya. Makanya kata orang Nasara, mereka mengatakan nahnu na'budul Masih, yaitu kami menyembah Nabi Isa alaihissalam ibnullah, anak Allah. Pun orang-orang Majusi, ya, nahnu na'budul syamsa wal qamar, kami menyembah matahari dan bulan. Pun juga orang-orang musyrikin tatkala itu mereka mengatakan nahnu na'budul authan, kami menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwa itu domir mufrad, mutsanna apa jama'? Mufrad. Huwa itu kata ganti 1. Kata ganti
satu berarti Allah itu ada berapa? Ada satu. Ya. Kalau seandainya Allah itu 2, 3 atau banyak, mungkin Allah akan menggunakan kata ganti yang lain. Qul huma atau hum, ya. Tapi justru Allah menggunakan kata apa? Huwa, yang menunjukkan satu. Ya. Ditegaskan lagi al-ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu ahad, yaitu esa. Allahus samad. Kemudian Allah itu adalah as-samad, yaitu tempat bergantung seluruh makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu ya tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh rahimahullahu taala menjelaskan wal ahadu alladzi la nadhira lahu. Ya. Bahwasanya makna ahad itu adalah yang tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang-orang yang membaca ayat ini qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad esa. Ya, tapi mereka masih meyakini adanya sesembahan lain, berarti ya ucapannya itu bertolak belakang, ya, perbuatannya bertolak belakang dengan apa yang ia ucapkan. Ya. Kemudian as-samad al-maqsudu fil hawaij. Adapun makna as-samad kata beliau adalah yang seluruh makhluk itu bergantung kepadanya, yang seluruh makhluk itu membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan makna as-samad, kata beliau bahwa makna samad itu adalah seluruh makhluk itu adalah ya tempat bergantung bagi seluruh makhluk, ya tempat meminta bagi seluruh makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Ya, karena mereka ciptaan pasti membutuhkan sesuatu dari sang penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, dia harus bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna daripada as-samad. Faman jahada hadza faqad kafar walau lam yajhad akhir surah. Maka siapa saja yang mengingkari ini, mengingkari dua ayat tadi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, diingkari. Meskipun mereka tidak mengingkari ayat sisanya. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, maka tetap dikatakan kafir apa tidak? Tetap dikatakan dia terjerumus ke dalam perbuatan kufur. Ya, karena dia mengingkari bagian ayat Allah Azza wa Jalla. Baik. Di sini kalau seandainya ada orang yang mengingkari ayat yang pertama ini, ya, qul huwallahu ahad. Ada orang yang masih meyakini sesembahan selain Allah. Ya, atau orang tersebut masih berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, misalnya meminta kepada selain Allah. Ya. Tapi dia meyakini bahwasanya Allah itu enggak beranak dan enggak diperanakan. Dia meyakini Allah itu enggak punya anak. Tetap dikafirkan apa tidak? Tetap dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat tadi itu menjelaskan hukum yang berbeda. Hukum yang jenisnya berbeda tapi hukumnya sama. Orang yang meyakini bahwasanya ada sesembahan selain Allah, maka dia kafir. Pun juga orang yang meyakini adanya tempat bergantung selain Allah, maka dia juga kafir karena dia mengingkari ayat yang pertama dan yang kedua. Kemudian kata beliau, "Tsumma qala lam yalid wa lam yulad. Faman jahada hadza faqad kafara walau lam yajhad awwal surah." Kemudian beliau menyebutkan contoh yang ketiga, yaitu ayat yang ketiga, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka siapa saja yang mengingkari ini, mengingkari ayat yang ketiga, meskipun dia tidak mengingkari ayat yang pertama, yang kedua, tetap divonis kafir. Paham? Ya, artinya walaupun bentuknya berbeda, tapi hukumnya sama. Ya, hukumnya
sama. Maka sama seperti syubhat yang tadi dikatakan oleh mereka bahwasanya Allah mengkafirkan orang-orang musyrikin terdahulu itu karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Malaikat itu adalah putri Allah. Sedangkan kata mereka orang yang beribadah kepada selain Allah, entah itu malaikat, para nabi dan yang lainnya itu tidak dikafirkan. Padahal secara tegas ya dalam Al-Qur'an tadi menyebutkan bahwasanya setiap ayat dalam surat Al-Ikhlas itu memiliki hukum yang sama tapi jenisnya berbeda. Ya. Seperti di ayat yang pertama tadi, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, Allah itu esa. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Allah itu berbilang, Allah itu jumlahnya lebih dari satu, enggak esa, maka kafir. Pun juga ayat yang kedua, ya, Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung bagi seluruh makhluknya. Kalau ada orang yang mengatakan saya bergantungnya kepada Rasulullah yang sudah meninggal, saya bergantungnya kepada malaikat, saya bergantungnya kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal, maka ini sama terjerumus ke dalam perbuatan kufur. Ataupun juga ayat yang ketiga tadi, ya lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka siapa saja yang meyakini Allah beranak, kafir apa tidak? Kafir, sama aja. Ya. Paham nggak? Jadi sisi pendalilan dari Syekh rahimahullah taala, bantahan yang pertama itu seperti itu. Jadi penyebab kekufuran itu banyak, tapi statusnya sama, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan ayat yang kedua atau contoh yang kedua dalam surat Al-Mu'minun ayat 91. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Monggo yang punya Al-Qur'an dibuka, atau Quran digital lewat HP juga mangga dibuka. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Beliau membawakan dalil yang kedua ini. Allah berfirman, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sekali-kali Allah itu punya anak. Artinya Allah itu enggak punya anak. Ya. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak sekali-kali bersama Allah ada sesembahan yang lainnya. Artinya tidak ada sesembahan selain Allah. Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq. Ya, kalau seandainya ada sesembahan selain Allah, berarti Allah itu atau Tuhan itu lebih dari satu. Ya, kalau seandainya ada Tuhan lebih dari satu, ladzahaba kullu ilahin bima khalaq, maka niscaya setiap Tuhan tersebut akan membawa ciptaan mereka masing-masing. Wala ala ba'duhum ala ba'd, dan Tuhan akan menguasai sebagian Tuhan yang lainnya. Maha suci Allah atas apa yang mereka sifatkan. Paham gak ayatnya? Baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sedang mensucikan dirinya, sedang berlepas diri terhadap tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menuduh Allah itu punya anak, mereka menuduh Allah itu banyak, ya, ada sesembahan selain Allah. Maka Allah berlepas diri di dalam ayat ini dengan mengatakan, mattakhadallahu min walad, Allah itu enggak punya anak. Ya. Makanya Ibnu Katsir menjelaskan, yunazzihu ta'ala nafsahu an yakuna lahu walada aw syarika fil mulk. Jadi dalam ayat ini Allah mensucikan dirinya dari tuduhan bahwasanya Allah itu punya anak atau Allah itu memiliki sekutu-sekutu dalam penguasaannya. Dibantah dalam ayat ini. Lalu beliau mengatakan, lau quddira ta'addudul aliha, kalau seandainya Allah itu berbilang Allah itu banyak, lan farada kullu minhum bima yakhluq, maka niscaya setiap dari Tuhan tersebut akan
membawa ciptaan mereka masing-masing. Ini kalau seandainya, jadi beliau memperumpamakan seandainya Allah itu banyak, Tuhan itu berbilang banyak, lebih dari satu, maka niscaya Tuhan-Tuhan tadi akan membawa ciptaan mereka masing-masing. Dan ketika itu terjadi, maka yang ada adalah keributan. Ya, masing-masing Tuhan membawa ciptaannya. Tuhan ini membawa ciptaan ini, Tuhan itu membawa ciptaan itu, Tuhan membawa ini, Tuhan itu membawa ciptaan itu dan sebagainya. Ya. Ketika mereka membawa ciptaannya masing-masing, maka otomatis akan terjadi banyak pengaturan. Ya, setiap Tuhan akan mengatur alam semesta ini. Ruwet apa tidak? Ruwet nantinya. Ya, iya ruwet. Makanya kata beliau, "Fama kana yantazimul wujud." Maka ketika itu terjadi, ya, maka alam semesta ini tidak akan beraturan. Ya, akan ribut. Ya, sesama Tuhan nanti ribut. Ya. Wal musyahadu annal wujuda muntazimun muttasiqun. Namun buktinya, ya, justru alam semesta ini dalam satu tatanan atau dalam satu pengaturan. Artinya alam semesta ini bisa teratur begitu indah, ya. Bumi tidak nempel dengan langit, air laut tidak rata dengan, artinya tidak naik ke daratan, tidak nempel dengan langit, adanya malam untuk istirahat, adanya siang untuk bekerja dan seterusnya. Ini bukti bahwasanya ada yang mengatur, dan pengaturan ini subhanallah begitu indah, yang kalau kita cermati tidak mungkin ada satu makhluk pun yang bisa melakukan itu. Sehebat apapun itu, entah itu profesor, doktor, kalau disuruh ngatur mengganti siang menjadi malam, bisa apa tidak? Nggak bakal bisa. Ya. Maka itulah pengaturan yang indah, dan yang mengatur tersebut itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kullu minal alamil uluwiyyi aw sufliyyi murtabitun ba'duhu bi ba'din fi ghayatil kamal. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir bahwa semua yang ada di alam semesta ini, entah itu ada di langit ataupun ada di bumi, ya, semuanya terikat, ya, dalam satu tatanan yang sempurna. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Mulk, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud." Ya. Apakah kamu tidak melihat ciptaan Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada yang tidak seimbang? Artinya apa? Sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam ayat tadi, apakah kamu melihat, ya, apakah kamu pernah melihat ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak seimbang? Ya, maksudnya tidak sempurna? Jawabannya tidak ada. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Ya. Itu kalau seandainya Tuhan itu banyak. Ya. Kemudian seandainya yang kedua, kata beliau, ya, seandainya Tuhan itu banyak, lakana kullu minhum yatlubu qahra akhari wa khilafah. Kalau seandainya Tuhan itu banyak, ya, selain tadi rebutan, maka niscaya setiap dari mereka akan berusaha untuk mengalahkan Tuhan yang lainnya. Ya, akan berusaha untuk, ya, mengalahkan Tuhan yang lainnya, atau mereka akan berusaha untuk berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya kalau seandainya Tuhan itu banyak. Ya, analoginya gini, seandainya ada suatu negeri dipimpin oleh dua raja, kira-kira rajanya akan berantem apa tidak? Pasti akan berantem, dan itu bisa dilihat dari sejarah. Ya, dari dulu sampai sekarang pun sama. Kalau ada dua pemimpin dalam satu negeri, pasti salah satunya akan, kalau nggak gulet, ya akan dibunuh. Ya, contohnya adalah Aryad dan Abraham. Tatkala mereka berhasil menguasai negeri Yaman, ya, masing-masing membawa pasukan, ya, ternyata apa yang terjadi? Dua pemimpin tersebut berantem. Ya, siapa yang menang? Abraha. Ya, sehingga pasukan Aryad pun jatuh ke tangan Abraha. Pun juga di zaman-zaman saat ini, ya, kalau ada satu negeri yang dipimpin dua pemimpin, pasti akan berantem. Ya, contohnya negara-negara yang digulingkan, ya, seperti negara Sudan yang terjadi sekarang,
pemimpinnya digulingkan. Dipimpin oleh siapa? Pemimpin sementara dari militer mereka. Militer mereka jenderalnya banyak. Ya, ada 2 sehingga apa? Berantem lagi. Pun demikian, ya. Jangankan yang selevel, kalau seandainya yang enggak selevel saja, kalau punya hasad itu bisa jadi berantem atau bahkan dibunuh. Seperti yang terjadi kepada putranya Harun ar-Rasyid. Ya. Ketika beliau meninggal dunia, diangkatlah anak yang dari keturunan istri Arab. Karena Harun ar-Rasyid punya 2 istri, satunya dari Arab, istri satunya dari Persia. Masing-masing punya anak laki-laki. Ketika Harun ar-Rasyid meninggal, diangkatlah anak yang dari Arab. Kemudian anak yang dari ibu Persianya jadi bawahannya. Karena hasad apa yang terjadi? Dibunuh. Meskipun saudara seayah dibunuh, subhanallah. Ya. Apalagi ini yang selevel. Kalau yang nggak selevel, kalau ada hasad dibunuh atau bahkan minimalnya digulingkan. Bagaimana yang selevel dalam satu pimpinan? Ya. Pun juga demikian, kalau seandainya Tuhan itu banyak, gambarannya akan terjadi apa namanya? Akan terjadi ya kayak gitu, ya. Perkelahian antar Tuhan. Dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Makanya tadi Allah mengatakan wala ala ba'duhum ala ba'd, dan Tuhan di antara mereka itu akan menguasai sebagian Tuhan yang lainnya. Ya. Tapi kata ahlul kalam, ini mustahil terjadi kepada para Tuhan. Ya. Ahlul kalam meyakini Tuhan banyak. Tapi ketika dianalogikan seperti itu, nanti akan berebut, ya, akan saling menguasai sebagiannya. Itu mustahil itu terjadi kepada Tuhan. Ya, mereka menggunakan dalil tamanu'. Ya, logika mereka yang rusak dipakai. Kata mereka, lau furidu sani'ani fasa'ida. Kalau seandainya ada 2 pencipta. Ya, kata mereka, kalau seandainya ada 2 Tuhan. Fa arada wahidun tahrika jism wa arada al-akharu sukunaha. Kalau salah satu penciptanya tadi pengen gerakin tubuh ciptaannya, tapi satunya lagi justru pengen ciptaannya itu apa? Diem. Akan bertentangan apa tidak? Menurut ahlul kalam, ya sudah, endingnya seperti itu, nanti akan diem-dieman. Jadi enggak ada yang mau ngalah, enggak ada yang kalah dan enggak ada yang menang. Ya. Kenapa? Karena terjadi pertentangan, sehingga tujuan mereka masing-masing itu tidak tercapai. Yang satunya pengen ini, justru yang satunya pengen itu. Ini menurut logika ahlul kalam. Ya. Kalau seperti itu menunjukkan bahwasanya dua-duanya itu lemah. Kalau nggak ada yang menang, berarti dua Tuhan tersebut dua-duanya lemah. Iya apa tidak? Iya. Kenapa? Karena nggak ada yang menang. Padahal salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh Tuhan adalah apa? Al-Aziz. Maha kuasa, maha perkasa, maha mulia, maha bisa melakukan dan mengalahkan segalanya. Itu salah satu sifat yang harus melekat kepada Tuhan, pada diri Tuhan. Tapi kalau seandainya tadi nggak ada yang menang, ya berarti itu bukan Tuhan. Makanya beliau melanjutkan, wa malja'a hadzal muhalu illa min fardin ta'addud fayakunu muhalan. Kalau seandainya sesuatu yang mustahil ini, ya, jadi sesuatu yang mustahil ini itu tidaklah terjadi kecuali kalau Allahnya itu banyak, Tuhannya itu banyak. Tapi kalau kita yakini Allah itu ahad, Allah itu esa, ya sudah, enggak ada pemikiran-pemikiran seperti tadi yang rubet tadi, ya. Kata Ibnu Katsir, ya, kalau ya sesuatu yang mustahil ini tidaklah terjadi kecuali seandainya Tuhan itu banyak. Wa amma in hasala muradu ahadihima dunal akhar kana al-ghalibu huwal wajib. Tapi kalau seandainya tadi, ya, dikatakan Tuhan itu banyak dan ada yang menang, maka itulah Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya. Li'annahu la yaliqa bi sifatil wajib an yakuna maqhuran. Karena tidak mungkin, ya, tidak layak ada sifat dalam diri Tuhan
kalah. Ya, ini nggak mungkin. Berarti kalau kalah lemah. Ya, apakah sifat lemah itu layak disematkan kepada Tuhan? Maka jawabannya tidak mungkin. Ya, makanya Allah mengatakan wala ala ba'duhum ala ba'd. Ya, maka dan dan Tuhan tersebut akan menguasai sebagian Tuhan yang lainnya. Dan yang menguasai itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka sifati. Alimil ghaibi wasyahadah. Dialah Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui perkara-perkara gaib dan perkara-perkara yang nampak. Fata'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka sekutukan. Ini tafsir dari surat Al-Mu'minun ayat 91. Yang intinya yang dijadikan pendalilan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala bahwa Allah menyebutkan di dalam ayat ini dua jenis bentuk kekufuran. Yang pertama, mattakhadallahu min walad. Allah tidak punya anak. Siapa saja yang meyakini Allah punya anak, maka dia kufur. Yang kedua, wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada sesembahan selain Allah, maka siapa saja yang meyakini ada sesembahan selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran. Paham ikhwan? Naam. Ya. Jadi Allah membedakan dua hal ini, dua bentuk jenis kekufuran. Makanya selanjutnya beliau mengatakan fa farraqa bainan naw'aini wa ja'ala kilan minhuma kufran mustaqillan. Ya, Allah membedakan dua jenis ya kekufuran tadi, ya ini kufur tersendiri dan ini juga kekufuran tersendiri. Maka kebantah enggak syubhat mereka? Kebantah, ya. Jadi syubhat mereka yang membedakan ya ini bukan syirik sedangkan ini syirik, ya. Yang berdoa kepada malaikat kata mereka bukan syirik, ya. Sedangkan yang mengatakan Allah punya anak itu syirik bahkan kufur. Ya, dibedakan. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an tidak membedakan keduanya. Bentuknya beda tapi hukumnya sama. Makanya di ayat selanjutnya beliau juga ya Syekh rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan contoh, ya ayatnya sama, ya menjelaskan bahwasanya dua bentuk kekufuran ya hukumnya sama, satu hukum tapi jenisnya beda. Ya, contoh lain di dalam surat Al-An'am ayat 100. Dalam surat Al-An'am ayat 100. Contoh yang pertama dan kedua paham gak ikhwan? Paham ya insyaallah ya. Biar lebih jelas lagi, beliau menyebutkan satu contoh lagi dalam surat Al-An'am ayat 100. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun." Kata Allah, dan mereka orang-orang musyrikin menjadikan para jin itu sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah yang menciptakan mereka. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm, lalu mereka berbohong dengan mengatakan bahwa Allah itu punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Mereka berbicara tanpa ilmu. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah atas apa yang mereka sifati. Di sini kata Al-Imam Ibnu Katsir, raddun 'alal musyrikin alladzina 'abadu ma'allahi ghairah. Ya, kata beliau ayat ini membantah orang-orang musyrikin yang mereka itu beribadah bersama Allah dan yang lainnya. Ya, artinya ketika mereka beribadah bukan hanya kepada Allah saja tapi juga kepada selain Allah. Wa asyraku fi ibadatillahi an 'abadul jinna, dan bantahan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan cara beribadah kepada para jin. Faja'aluhum syuraka Allahi fil ibadah, maka mereka menjadikan sekutu-sekutu yaitu para jin dalam ibadah mereka.
ta'ala Allahu an syirkihim wa kufrihim. Maka maha tinggi Allah atas apa yang mereka sekutukan dan mereka kufurkan. Ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan, fa in qila kaifa ubidatil jin wa inna ma kanu ya'budunal asnam. Bagaimana mereka orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan menyembah para jin, padahal dohirnya mereka itu menyembah para patung, menyembah berhala. Tapi kenapa banyak ayat di dalam Al-Quran menyebut mereka itu beribadah kepada jin? Padahal mereka aslinya datang kepada patung-patung, kepada kayu, kepada pohon, atau kepada batu, ya, kepada kuburan-kuburan yang dibangun. Tapi disebut di dalam Al-Quran mereka beribadahnya kepada jin. Bagaimana? Ya. Kata beliau, innama abadul asnam an ta'atil jinni wa amrihim iyyahum bidzalik. Mereka dikatakan beribadah kepada jin karena mereka taat terhadap perintah jin, ya, kepada mereka. Mereka datang kepada berhala ini, berhala itu, ya, kepada patung ini dan kepada patung itu karena mereka mengikuti perintah syaitan atau perintah para jin yang sesat dan menyesatkan. Ya. Karena mereka apa? Mengikuti perintah jin. Oleh karenanya orang-orang yang menyimpang, ya, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, bisa kita katakan juga mereka itu adalah menyembah para jin. Kenapa? Karena mereka mengikuti perintahnya jin-jin yang sesat dan menyesatkan. Dan hal ini seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iyyad'una min dunihi illa inatha wa iyyad'una illa syaitanan marida." Kata Allah, sesungguhnya mereka yang menyembah selain Allah itu melainkan menyembah patung-patung. Ya. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, ya, kecuali menyembah kepada apa? Berhala-berhala. Kemudian kata Allah, wa iyyad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka menyembah kecuali kepada syaitan yang durhaka. Ya, jadi Allah menyamakan orang-orang yang menyembah kepada berhala itu seperti menyembah syaitan. La'anahullah, maka Allah melaknat syaitan tersebut. Lalu syaitan tersebut berjanji, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya, syaitan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan benar-benar, ya, menjadikan hamba-hambamu, sebagian hamba-hambamu itu untuk diriku. Artinya di sini syaitan akan mencari bala tentara, ya, mencari prajurit, merekrut prajurit dari kalangan manusia untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan pasukan mereka. Ya, ini janji syaitan. Wala udillannahum, dan sungguh aku akan benar-benar menyesatkan manusia, kata syaitan. Wala umanniyanna wala amaniyannahum, dan sungguh aku akan menanamkan angan-angan kepada mereka. Ya, angan-angan yang kelewat batas. Wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am, dan aku akan memerintahkan mereka untuk memotong telinga-telinga hewan ternak. Wala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah, dan aku akan memerintahkan kepada mereka, yaitu para manusia, untuk merubah ciptaan Allah. Wa may yattakhidhis syaitana waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Kemudian kata Allah, barang siapa yang menjadikan syaitan pelindung, ya, atau wali-wali selain Allah, maka sungguh dia akan merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Siapa yang mengikuti syaitan, maka dia akan merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Artinya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, maka mereka di akhirat kelak kalau tidak bertobat akan mendapatkan kerugian yang sangat merugi. Ya. Artinya ayat ini menjelaskan ada orang-orang yang menyembah para jin ataupun para syaitan. Pun juga ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, ya abati la ta'budi syaitana inna syaitana kana lirrahmani 'asiya.
Ya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, wahai ayahandaku, janganlah engkau beribadah kepada syaitan. Ya, karena sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rahman, kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah Nabi Ibrahim melihat bapaknya sedang menyembah jin? Atau justru Nabi Ibrahim melihat bapaknya menyembah patung-patung? Yang mana ikhwan? Menyembah patung-patung. Tapi kenapa Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahandaku, janganlah engkau menyembah para syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Karena sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya orang-orang yang menyembah kepada berhala itu juga disifati sama menyembah para syaitan. Oleh karenanya dalam ayat lain disebutkan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Dalam ayat lain Allah berfirman, bukankah aku memerintahkan kepada kalian, wahai anak Adam, la ta'budu syaitan, janganlah kalian beribadah kepada syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqimah, akan tetapi hendaknya kalian itu beribadah kepadaku dan inilah jalan yang lurus. Ya, lagi-lagi Allah menyebutkan ada orang-orang yang menyembah syaitan yang hakikatnya itu adalah apa? Ya, simbol-simbol berupa patung-patung, ya, berupa berhala-berhala yang setiap berhala itu memiliki keyakinan-keyakinan tertentu. Ya, ada yang meyakini ini adalah simbol dari wali fulan atau nabi fulan atau yang lainnya, ya, simbol-simbol yang mereka itu justru melontarkan hajat-hajat mereka kepada benda-benda mati tersebut. Makanya di akhirat kelak para malaikat mengatakan, subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin. Ya, maha suci engkau adalah pelindung-pelindung kami, tidak ada pelindung kami selain engkau. Bal kanu ya'budunal jin, malaikat berlepas diri, ya. Jadi ada orang-orang yang ngaku beribadah kepada malaikat. Ya, ketika Allah tanya, apakah ya mereka itu menyembah kalian para malaikat, justru malaikat berlepas diri. Ya, malaikat mengatakan yang mereka sembah itu adalah para jin. Aktsaruhum bihi mu'minun, dan banyak di antara mereka yang beriman kepada jin tersebut atau kepada malaikat. Naam. Ya. Ya, dalam ayat lain Nabi Ibrahim juga mengatakan hal yang sama, ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, kenapa kalian beribadah kepada sesuatu yang kalian pahat? Ya, kalian Tuhan kalian itu kalian yang buat, kalian yang mahat, kalian yang ngasih makan, ya, dikasih sesajen. Apakah pantas ya Tuhan itu seperti itu, dibuat oleh manusia kemudian dikasih makan dan disembah? Ya, logikanya gimana, ikhwan? Dan subhanallah, dalam perkara tauhid ada orang-orang yang menyelisihi akal mereka. Mereka menjadikan makhluk-makhluk yang lainnya itu sebagai sesembahan, yang levelnya sama dengan dirinya atau bahkan lebih rendah daripada dirinya. Seperti hewan, lebih mulia mana manusia dengan hewan? Manusia. Tapi nyatanya ada enggak yang menyembah hewan? Nyembah sapi, nyembah kebo, ada enggak? Ada, subhanallah. Jadi dalam masalah tauhid itu ada ya orang-orang yang menyelisihi akal mereka. Mereka menyembah terhadap sesuatu yang lebih rendah, bahkan menjadikan mereka itu hina. Ya. Makanya bersyukur kita, ikhwan, ya, memiliki pemahaman yang benar. Kita meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini hidayah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita, maka kita jaga.
kita jaga dengan memperdalam ilmu tauhid kita. Kita jaga tauhid kita dengan rutin menghadiri majelis ilmu, terutama yang membahas tentang masalah akidah, membahas tentang masalah tauhid, membahas tentang masalah syirik dan yang lainnya. Ya, karena subhanallah banyak orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah tauhid, kemudian dia tidak bisa menjaganya lagi. Dia menjadi hamba yang lalai, bahkan wal'iyadzubillah dia menjadi hamba yang kufur. Ya. Salah satu contohnya sudah pernah kita bahas, salah seorang yang disebut dengan Abdullah Al-Qasimi. Dia seorang ulama yang diakui keilmuannya, kemudian mencatat, membuat buku yang luar biasa membantah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dibantah semua, sampai bukunya tersebut mendapatkan pujian yang luar biasa dari banyak ulama. Tapi subhanallah akhir hayatnya dia meninggal di atas ilhad, ya, di atas kekufuran. Subhanallah ikhwan, ini perlu kita menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala at-tuqa, al-huda, ya. Ya, salah satu doa yang perlu kita baca adalah Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini dibaca doa tersebut ikhwan. Ya. Dan kita pilih teman-teman yang kiranya bagus untuk akidah kita, bagus untuk ibadah kita. Jangan kita berteman atau milih teman yang justru membuat kita itu lemah imannya. Ya. Kita cari teman-teman yang saleh yang bisa memotivasi kita untuk selalu bisa bersemangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib itu bantahan yang kedua yang diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya. Ya, yang pertama tadi sudah kita bawakan 3 ayat. Yang pertama dalam surat Al-Ikhlas, ya, di mana di situ disebutkan jenis-jenis kekufuran tapi hukumnya sama, ya. Kemudian juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, ya, dan surat Al-An'am ayat 100. Maka beliau menerangkan fa farraqa bainal kufraini, maka beliau membedakan 2 kekufuran tadi, ya. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum. Ini yang pertama, ya, kekufuran yang pertama. Mereka menjadikan para malaikat atau para jin, mereka menjadikan para jin itu sebagai apa? Sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakan mereka. Inilah yang tadi kita katakan bahwasanya ada orang-orang yang dalam beribadah, dalam berakidah tidak menggunakan akal sehat mereka. Ya. Ya. Masa nyembah kepada sesama makhluk yang diciptakan, ya, kan logikanya enggak sehat orang-orang seperti itu, ya. Makanya dalam ayat ini Allah menyindir, ya, dan mencela orang-orang yang menjadikan jin itu sebagai apa? Sebagai sekutu-sekutu, sebagai sesembahan, padahal Allah yang menciptakan mereka. Ini kekufuran yang pertama. Yang kedua, wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm, dan mereka berbohong pula bahwasanya Allah itu punya anak laki-laki yaitu para jin dan anak perempuan yaitu para malaikat. Mereka berbicara tanpa ilmu. Di sini Allah menyebutkan 2 hal, atau 2 jenis yang berbeda tapi hukumnya sama. Siapa saja yang menjadikan sekutu bagi Allah kafir, dan siapa yang mengatakan berbohong bahwasanya Allah punya anak juga disebut dengan kafir, ya. Paham ya ikhwan? Ini 3 bantahan yang bisa kita terangkan pada kesempatan kali ini, yang insyaallah itu sudah cukup membantah syubhat yang ke-9 tadi, ya. Dan masih ada lagi syubhat yang ke-3 sebenarnya, tapi insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya ikhwan? Mudah-mudahan jelas ya. Naam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.